Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat audio, pecinta audio sound system. Di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan atau dasar-dasar perakitan power amplifier yang sering ditanyakan dalam komentar yang ada di Facebook dan pada media sosial lainnya tentang perakitan dasar power amplifier. Langsung saja di depan panjenengan semua sebuah power amplifier, dan terdapat beberapa komponen yang terlihat dalam box yang sudah diolah atau dirakit. Semoga dapat membantu sobat semua yang ingin belajar membuat power amplifier. Berikutnya yang pertama, box power merupakan tempat atau wadah yang fungsinya untuk menyusun atau merangkai kit power amplifier, dan ini terbuat dari kayu yang sederhana. Terdapat sebuah plat atau panel depan dan belakang sebuah merek CA20 dengan bahan yang terbuat dari metal. Untuk kekurangan box power ini yaitu tidak terdapat ground body, sehingga sobat bisa mengakalinya menggunakan kabel sebagai ground body atau ditambah sebuah plat atau bahan metal sebagai alasnya. Dan langsung saja saya mulai dari kabel AC masuk dalam terminal soket AC PLN seperti yang saya tunjuk. Kemudian masuk pada saklar atau switch, yang kemudian dari saklar menuju sekring, dan dilanjutkan masuk dikoneksikan dengan trafo menuju terminal 0 trafo dan 220. Pada sebuah sisi primer trafo, dan keluar dari trafo juga masih pada tegangan AC, yaitu pada sekunder bagian trafo untuk dijadikan sebuah tegangan CT. Dan ini untuk trafo saya menggunakan merek Era yang memiliki tegangan maksimal 45 volt CT AC. Kemudian dari output sekunder trafo menuju dioda yang fungsinya sebagai penyearah tegangan. Di sini terdapat sebuah dioda kiprok dan 6 buah elko supply, dan masing-masing elko mempunyai kapasitas 10.000 mikro 80 volt. Dan ini sudah merupakan cukup karena tegangan output dari trafo cuma 45 volt CT. Setelah suplai disearahkan mulai dari trafo ke dioda dan keluar dari elko, maka tegangan akan berubah menjadi DC volt. Output dari 45 trafo sekunder setelah menjadi tegangan DC akan bertambah menjadi kisaran rating 60 volt DC kurang lebihnya, yaitu tegangan AC 45 volt dikali 1,4. Kemudian dari output power supply yang sekitar 60 volt DC nanti akan sebagai asupan yang dibutuhkan untuk mensuplai 2 kit driver power amplifier, channel A dan channel B. Jadi sebuah power stereo yang memiliki karakter yang berbeda. Untuk sebelah kanan sebagai middle
atau high frekuensi, dan sebelah kiri sebagai low frekuensi. Dan per mono setelah di rating menjadi power amplifier sekitar 600 watt stereo. Untuk power ini belum memiliki aksesoris atau komponen tambahan yang lainnya, yaitu seperti speaker protector, input balance, maupun soft start, atau masih apa adanya sebagai power amplifier rumahan. Dan kemudian dari output reverb power langsung disalurkan ke output speaker pada bagian positif, dan jalur negatif langsung diambil dari ground power supply. Sebagai prinsip dasar sebuah power amplifier. Berikutnya pada bagian klip indikator yang fungsinya sebagai memonitor terdapat 4 warna lampu yang sudah dinamai pada warna klip. Untuk menjaga apakah power ini sudah bekerja, jika power mencapai klip, lampu akan menyala sebagai tanda atau memberi tanda sobat operator yang mengawasinya. Berikutnya lampu sinyal apabila tidak menyala berarti input sinyal audio tidak masuk atau tidak sampai ke power A. Kemudian pada bagian protect belum aku pasang, dan jika lampu aktif tidak menyala berarti tidak ada tegangan yang masuk pada power amplifier. Berikutnya yaitu potensio, terdiri dari kiri dan kanan, yaitu channel A dan channel B. Fungsinya yaitu untuk mengatur kisaran atau besaran desibel output dari suara dari driver power masing-masing sebagai volume. Semoga sampai di sini masih bisa dipahami sobat audio semua. Baik, saya lanjutkan, yaitu dari input sinyal masuk dari soket konektor jenis DS atau tip slip, sering juga dinamai sebagai soket toa. Karena belum menggunakan input balance, jika ingin menggunakan soket TRS atau juga disebut soket kanon, bisa langsung disambungkan atau di jumper positif pada kaki nomor 2 dan ground pada kaki nomor 1. Dari input sinyal audio langsung masuk ke potensio, dan dari potensio disalurkan menuju ke input driver power amplifier, dan masing-masing channel kiri dan kanan mendapat input tersendiri sesuai nada yang diinginkan dari sumber musik. Kemudian aksesoris lainnya yaitu kipas atau fan, yaitu fungsinya sebagai apabila power menghandle tahanan impedensi 4 ohm atau sesuai sobat masing-masing jika driver power atau pendingin terlalu panas sehingga dapat meredam panas tersebut. Jadi per mono untuk power ini yaitu keluaran impedensi 4 ohm atau bermain pada 2 speaker untuk setiap channel, supaya tidak terjadi panas berlebihan pada masing-masing channel. Dan jika dipaksa setiap mono menghandle 4 speaker atau pada impedensi 2 ohm,
maka panas akan dikeluarkan dari kerja transistor final, dan apabila dipaksakan maka transistor final akan panas secara berlebihan atau sering disebut overheat, karena membutuhkan daya yang lumayan besar untuk menggetarkan membran speaker dan mencapai batas maksimal kerja transistor final. Maka dibutuhkan kipas, yaitu AC atau DC fan. Dan di sini saya menggunakan 12 volt DC. Saya ambilkan dari ekstrak trafo yang sudah saya regulasi menjadi tegangan 12 volt DC. Untuk tegangan 2 buah kipas setiap channel. Jadi seperti inilah prinsip kerja untuk power amplifier atau dasar-dasar apa saja komponen yang diperlukan dan manfaatnya setiap komponen sebuah power amplifier supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk perakitannya nanti akan saya berikan videonya secara rinci pada pertemuan berikutnya. Demikian sekilas dasar-dasar power amplifier yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami untuk perakitan. Tunggu pada pertemuan berikutnya. Dan jika ada yang ditanyakan silakan mengisi kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.